Jadi jangan nanti kalian sudah datang ke sini, kalian tunggu lama-lama di depan tempat isi. Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya ingin lagi-lagi memberikan informasi untuk kalian semua yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia ini. Tapi bukan bermaksud untuk membandingkan di antara dua negara ini ya, melainkan ingin memberikan informasi agar teman-teman kita yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia mengetahui apa yang tidak ada di Indonesia dan juga tidak ada di Malaysia ini, ya kan? Oke, jadi daripada menunggu lama, ada 9 hal yang perlu kita tahu bahwasanya kita berada di Malaysia. Apakah itu? Jadi kita langsung saja yang pertama. Jadi yang pertama adalah air di sini bayar. Ya, kalian tidak salah dengar. Di Malaysia ini air wajib bayar tiap bulannya. Berbeda sekali dengan kita di Indonesia ya, air tidak bayar. Tapi kalau di Malaysia ini walaupun berada di bandar, di kota ataupun di pedesaan, diwajibkan bayar setiap bulannya. Karena air di sini sangat dijaga kebersihannya pemirsa, oleh air selangor dan juga syabas, ya kan? Walaupun bayar tidak mahal pemirsa, yakinlah. Jadi jangan kalian kaget jika kalian nanti akan tinggal di Malaysia ini dan mengetahui bahwa setiap bulannya diwajibkan untuk bayar air. Tapi tidak perlu khawatir karena bayar juga tidak terlalu mahal, ya kan? Oke, itu dia yang pertama, air di Malaysia wajib bayar. Dan kita lanjut yang kedua. Yang kedua, di Malaysia ini tidak ada pos polisi atau pos jaga polisi seperti kita yang di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ada di tempat-tempat tertentu ya, seperti kebanyakan di lampu merah itu akan ada pos jaga polisi ya. Dan kalau di Malaysia ini tidak ada pos-pos seperti itu. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa nggak ada? Apakah di Malaysia ini para polisinya tidak jaga begitu? Bukan. Jadi polisi di sini setiap saatnya, setiap waktu akan meronda setiap kawasan, di semua kawasan, menggunakan sepeda motor ataupun juga menggunakan mobil. Dan kalau kalian perlu apa-apa dengan polisi, ya kan, soal mungkin kalian melihat kejahatan ataupun kalian ingin bertanya sesuatu di jalan begitu, kalian tinggal hubungi 999. Mereka ya, para polisi ini akan langsung datang ke kawasan kalian, ke tempat kalian dengan segera, nggak perlu lama pemirsa, ya kan. Dan kalau kalian di jalan begitu kesasar, ya kan, nggak tahu tempat, nggak perlu khawatir, nggak perlu tanya polisi kayaknya. Kalian tinggal tanya aja dengan orang-orang sekitar, mereka akan memberitahukan kalian. Oke, jadi itu adalah yang kedua, polisi, pos polisi di sini tidak ada. Jadi kita langsung yang ketiga. Oke, jadi yang ketiga, di Malaysia ini tidak ada pungli, pungutan liar. Nah, berbeda sekali ya dengan di Indonesia sana. Di sana banyak sekali ya, masih ada pungutan-pungutan liar yang berserakan, ya kan. Nah, kalau di Malaysia tidak ada pemirsa ya. Kalau itu terjadi, kalau itu ketahuan, akan ditangkap oleh pihak berwajib. Jadi kalian gak usah khawatir ya, kalau kalian datang ke Malaysia tidak ada pungutan liar di sini. Oke, jadi kita next yang keempat. Yang keempat, isi minyak di sini sendiri. Oke, jadi banyak sekali ya para
konten kreator atau para YouTuber yang menjelaskan kalau di Malaysia ini ingin ngisi bensin, minyak di mobil atau di motor itu sendiri, ya kan? Jadi tidak dilayani. Jadi kalau kalian datang ke pom bensin, kalian jangan tertunggu-tunggu gitu kan, nunggu mana ini yang ngisi, mana yang ngisi. Nggak ada pemirsa, berbeda dengan negara kita di Indonesia, akan dilayani, akan diisikan begitu dengan petugasnya kan. Tapi berbeda sekali di Malaysia ini. Jadi kalau ingin ngisi bensin ya, ngisi petrol, kalian harus pergi ke kasir ya, ke counter, dan beritahukan mobil kalian atau sepeda motor kalian berada di nomor berapa. Nanti mereka akan isikan melalui mesin otomatis mereka begitu. Dan setelah kalian bayar, kalian isi sendiri begitu, nggak ada yang melayani pemirsa. Jadi jangan nanti kalian sudah datang ke sini, kalian tunggu lama-lama di depan tempat isi minyak itu di pom bensin itu sampai besok, sampai tahun depan kalian nggak akan dilayani karena memang akan layan sendiri-sendiri ya, layan diri sendiri. Dan itu kelihatan sangat mandiri ya kan. Oke, jadi itu dia yang keempat, isi minyak sendiri di Malaysia ini. Dan kalian harus tahu ya, kalau di Malaysia itu sebutan bensin atau solar itu bisa digantikan kalau di Malaysia ini dengan sebutan petrol. Jangan kalian bilang mau isi bensin, nanti mereka kebingungan, ya kan? Next kita yang kelima. Oke, jadi yang kelima, bayar parkir di mall itu menggunakan mesin. Jadi kalian harus tahu ya, kalau kalian pergi ke mall di Malaysia ini, pada waktu masuk ke mall itu menggunakan mobil ya, ataupun sepeda motor, kalian wajib mengambil tiket, dan saat ingin keluar dari mall membayar parkir itu tidak menggunakan manual, melainkan harus membayarnya di mesin seperti ini. Nah, kalian tinggal masukkan tiket, nanti di situ akan tertera berapa ringgit kalian harus bayar mengikut berapa jam. Ya, ada beberapa mall yang mahal dan ada juga mall yang gratis begitu. Melainkan kalian kehilangan tiket, kalian akan bayar lebih mahal lagi tiket itu pemirsa. Oke, jadi itu dia yang kelima, bayar parkir di mall menggunakan mesin. Oke, next yang keenam. Oke, jadi yang keenam ini mungkin akan menjadi kalian kebingungan atau kaget pada waktu datang ke Malaysia. Jadi di Malaysia ini setiap provinsinya atau setiap kotanya mempunyai masing-masing bendera pemirsa. Jadi seperti kalau kalian pergi ke Kuala Lumpur. Nah, Kuala Lumpur itu memiliki bendera sendiri. Pergi ke Malaka, Malaka juga mempunyai bendera sendiri. Selangor juga mempunyai bendera sendiri. Jadi banyak kota-kota di negara Malaysia ini memiliki bendera masing-masing, dan tetap satu Malaysia pemirsa. Mereka menggunakan bendera Malaysia yaitu jalur gemilang. Tetapi di setiap kota mereka memiliki bendera yang lain-lain begitu pemirsa. Jadi kalian jangan kaget ya kalau kalian sudah pergi ke Johor terus tiba-tiba kalian pergi ke Pening, beda nih warna apa, beda benderanya beda, terus kalian kebingungan dengan aku udah sampai mana begitu. Enggak, sama saja, itu tetap di Malaysia ya. Jadi itu dia nomor 6, tiap negeri memiliki bendera masing-masing. Next yang ketujuh. Oke, yang ketujuh adalah laundry sendiri. Bagi kalian yang datang ke Malaysia, jangan khawatir jika musim hujan ya. Karena di Malaysia ini ada yang namanya dobi layan diri. Berbeda kalau cuma hanya dobi saja. Tapi kalau dia ada tulisan dobi layan diri, itu kita yang melakukan pencucian itu secara otomatis ya. Jadi kita masukkan sendiri ke mesin cucinya seperti ini.
Oke, jadi kita tinggal masukkan ke mesin cuci, nanti akan cuci, dan juga disediakan mesin pengeringnya. Jadi nggak perlu khawatir kalau cucian kita banyak dan tidak selesai di hari itu. Tidak perlu khawatir karena di sini Dobi atau laundry sendiri, Dobi layan diri itu buka 24 jam ya pemirsa. Sangat meringankan pekerjaan kita yang malas nyuci, atau apalagi kalau musim hujan ya kan, cucian nggak kering pemirsa, bingung mau pakai apa, terus kain nanti kalau nggak kering gimana begitu. Tetapi tidak perlu khawatir. Kalian kalau datang ke Malaysia ini untuk liburan tidak perlu bawa banyak-banyak baju karena cuci kering juga bisa pemirsa. Jadi itu dia yang ketujuh, laundry sendiri atau Dobi layan diri sendiri di Malaysia ini tersedia. Oke, next kita yang ke-8. Oke, yang ke-8 tadi soal isi minyak sendiri. Nah, ini soal air minum, isi galon sendiri. Kalian tahu nggak, di Malaysia ini kalau kalian malas masak air nggak perlu beli, tetapi bisa menggunakan mesin seperti ini. Dan kalian tahu mesin yang itu, mesin air ini adalah ciptaan orang Malaysia ya. Penciptanya adalah orang Malaysia, anak tempatan ya kan. Jadi kalian cukup bawa botol dan masukkan duit 20 sen dan itu akan dapat 1 liter air bersih yang siap untuk diminum pemirsa ya kan. Jadi kalau kalian malas untuk masak, kebanyakan anak-anak kilang nih, anak-anak pabrik nih ya kan, menggunakan air seperti itu yang siap saji, yang tinggal minum, yang malas masak tetapi ingin minum air yang bersih. Jadi kalian jangan khawatir untuk menggunakan air yang ada di mesin seperti ini. Oke, itu dia yang ke-8, isi air galon sendiri. Jadi kita next yang terakhir ya, yang ke-9. Oke, jadi yang ke-9 ini sangat unik sekali ya dan cukup menarik karena baru pertama kali orang kalau datang ke Malaysia ini, apalagi orang Indonesia mungkin terheran karena di Malaysia ini banyak sekali burung gagak pemirsa. Ya, di Malaysia ini banyak banget burung gagak. Karena kalau di Indonesia ya, melihat satu burung gagak saja ini menandakan, maaf ya, kalau di kampung saya ini nggak tahu lah fakta ya atau mitos begitu kan. Jadi kalau melihat burung gagak ya, mendengar suara burung gagak satu ekor aja pasti menandakan besoknya ada orang meninggal. Nah, waktu saya datang ke Malaysia ini saya lihat banyak sekali burung gagak dan itu saya pikir wah rame banget nih nanti yang meninggal. Ternyata memang di sini banyak banget burung gagak. Beda banget ya, kalau di Indonesia itu mungkin bisa dihitung pakai jari ya kan, dan bahkan jarang sekali kita lihat burung gagak di Indonesia. Tetapi berbeda sekali di Malaysia ini banyak banget burung gagak. Bahkan lebih banyak dari burung merpati pemirsa. Burung merpati di sini saya jarang melihatnya. Tapi kalau burung gagak, waduh, mau siang, mau pagi, mau malam. Kalau malam enggak lah. Kalau siang dan sore itu, waduh, banyak banget di atas pokok tuh bunyik-bunyik begitu burung gagaknya. Beda banget ya dengan kita di Indonesia. Oke, jadi itu dia 9 hal yang perlu kita tahu bahwa kita ada di Malaysia. Jadi mungkin ini bisa menjadi wawasan atau pengetahuan untuk teman-teman yang di Indonesia dan juga di Malaysia. Ini bukan ada unsur untuk membandingkan ya, untuk memberikan kalian informasi saja. Jadi itu dia sekedar sharingan dari saya untuk kalian, semoga bermanfaat. Dan terima kasih karena menonton video saya ini. Dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.